Pentingnya implementasi sikap loyal di instansi pemerintahan terletak pada perannya dalam menjaga stabilitas, integritas, dan efektivitas penyelenggaraan tugas negara. Loyalitas kepada negara, pimpinan yang sah, serta visi dan misi instansi akan membentuk aparatur yang konsisten dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan perundang-undangan, bukan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tanri Ihsan Erbakan, selaku peserta Latsar CPNS Penata Pertanahan Ahli Pertama 2025, yang kini tergabung dalam gelombang 1, Angkatan 7, Kelompok 3. Pada hari ini, tanggal 15 Agustus 2025, saya akan memaparkan hasil pembelajaran saya terkait agenda 2 nilai dasar PNS, khususnya pada implementasi nilai loyal di instansi pemerintahan. Sebelum memaparkan lebih jauh terkait implementasi nilai loyal bagi PNS, definisi yang saya temukan melalui Kamus Oxford, yakni kata loyal didefinisikan sebagai giving or showing firm and constant support or allegiance to a person or institution, atau dapat kita artikan sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Nah, bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal sendiri dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Wujud loyalitas PNS dapat dilihat dari pengamalan atau aktualisasi kepada nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila yang dimaksud antara lain yang pertama, nilai-nilai ketuhanan, yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan, ketiga, nilai-nilai persatuan, keempat, nilai-nilai permusyawaratan, dan yang terakhir adalah nilai-nilai keadilan. Berikutnya juga dijelaskan terkait pemahaman tolak ukur wujud loyalitas bagi PNS, yakni yang pertama, taat pada peraturan. Yang kedua, bekerja dengan integritas, dilanjutkan dengan tanggung jawab pada organisasi, kemudian kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, dan yang terakhir adalah keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Sehingga, untuk memenuhi tolak ukur tersebut, sikap PNS harus berlandaskan pada panduan perilaku atau kode etik. Panduan perilaku atau kode etik yang dimaksud yakni yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sama. Yang kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi dan negara, serta yang ketiga, menjaga rahasia dan jabatan negara. Dilanjutkan dengan kata-kata kunci yang dapat digunakan dalam mengaktualisasikan panduan perilaku loyal, yakni yang pertama, komitmen atau rasa tanggung jawab akan sesuatu, yang kedua, dedikasi, yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha, dan ketiga, kontribusi, yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, atau sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk. Dan yang keempat, ada nasionalisme yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan oleh untuk negara. Dan yang terakhir adalah pengabdian yang bermakna perbuatan baik yang dapat berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan. Contoh implementasi yang dapat saya berikan berdasarkan pengalaman kerja saya, yakni dalam pelaksanaan validasi buku tanah melalui KKP dan Sitata dalam rangka meningkatkan statistik kualitas data siap elektronik yang akan ditransformasikan menjadi sertifikat elektronik khususnya pada desa-desa di Kabupaten Sanggau. Meski dihadapkan pada tantangan atau beban kerja yang dianggap tidak mudah, nilai loyalitas pada kegiatan tersebut dapat kita lihat dari komitmen dan dedikasi tinggi dalam pemenuhan tanggung jawab, ketepatan waktu, dan kualitas penyelesaian yang maksimal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.